إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kemarin kita menyebutkan bahwa amalan yang mendatangkan rahmat Allah yaitu mengikuti Al-Quran dan mengamalkannya, serta mendengarkan Al-Quran dengan diam, menyimak dan merenungkannya. Sekarang kita masuk yang kelima, yaitu memohon ampunan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 46. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Hendaklah kamu minta ampun kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat-Nya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Istighfar dan taubat mempunyai kedudukan yang agung dalam Islam, di mana akal Islam manusia itu makhluk yang tak pernah lepas dari yang namanya dosa. Mungkin ada orang yang satu hari ia tidak berbuat baik sama sekali bisa. Tapi sulit rasanya untuk kita satu hari saja tidak berbuat salah, sulit sekali. Manusia setiap harinya berbuat dosa, berbuat kesalahan, karena memang itulah ya sifat manusia. Rasulullah SAW sabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti bersalah, dan sebaik orang-orang yang bersalah itu siapa? Yaitu orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhi azakumullah wa iyyakum, Allah memerintahkan kita untuk banyak beristighfar dan memberikan janji-janji berupa janji untuk keuntungan dunia maupun akhirat. Adapun di dunia, orang yang banyak istighfar, maka Allah bukakan pada dia pintu-pintu rezeki. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Nuh apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum. Lalu aku berkata, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian air hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan berikan kepada kalian anak-anak, demikian pula harta. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun, demikian pula sungai-sungai yang mengalir. Subhanallah, lihat ya. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, istighfar kalian. Lalu Allah menyebutkan tentang balasannya. Apa itu? Yang pertama, Allah akan turunkan air hujan yang lebat. Yang kedua, Allah akan berikan harta dan anak-anak. Yang ketiga, Allah akan menjadikan untuk mereka kebun-kebun, demikian pula sungai-sungai yang mengalir. Sampai siapa tuh? Tolong Pak. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Lihat faidah zikir dalam kehidupan dunia. Ternyata orang yang banyak istighfar kepada Allah, yang banyak bertaubat kepada Allah di dunia ini, Allah bukakan kepada dia apa? Pintu-pintu rezeki. Ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Adapun faidah istighfar untuk kehidupan akhirat kita, masya Allah. Al-Imam At-Tabrani rahimahullah meriwayatkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Tuba, pohon tuba di surga bagi siapa? Liman wajada, bagi orang yang mendapatkan dalam buku catatan amalannya itu istighfar yang banyak, Masya Allah. Ya, ini menunjukkan ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum, bahwasanya ya orang yang banyak beristighfar dia akan gembira nanti pada hari kiamat. Dia mendapatkan buku catatannya dipenuhi dengan istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhal iman, azakumullah wa iyyakum. Dan ingat, selama kita beristighfar, selama itu pula Allah ampuni dosa kita. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sebuah hadis yang hadis qudsi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, ya hasan gharib. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka ananas sama." Kalaulah dosamu hai anak Adam mencapai awang-awang di langit, thumma astaghfartani, kemudian kamu istighfar kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampuni dosamu. Aku tidak peduli dengan banyaknya dosamu. Ini menunjukkan akhi, seorang hamba senantiasa istighfar kepada Allah, senantiasa pula Allah ampuni dosa-dosa dia. Akhal Islam, azakumullah, ini keuntungan yang luar biasa. Bahwa orang yang selalu istighfar kepada Allah, Pak, selalu akan datang kepadanya ampunan, maghfiratum minallahi azza wa jalla. Bahkan suatu kaum yang banyak istighfar kepada Allah, maka Allah akan halangi adab dari dia. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama mereka istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kaum itu, selama negeri itu penduduknya istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, selama itu pula Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dan Allah akan cegah adab dari mereka. Berarti ketika kaum itu, Pak, ketika penduduk negeri itu sudah tidak istighfar lagi kepada Allah, disitulah adab Allah akan menghampiri mereka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, istighfar yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Tapi ternyata beliau satu harinya beristighfar berapa kali, Bang? 100 kali. Rasulullah sabda, "Ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh, fa inni atubu ilallah wa astaghfiruh fil yaumi mi'ata marrah." Hai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan istighfar kepada Allah. Karena aku, kata Rasulullah, setiap harinya bertaubat dan beristighfar 100 kali. Bayangkan Rasulullah beristighfar dan bertaubat 100 kali. Padahal beliau sudah diampuni dosanya. Bagaimana dengan kita ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum? Maka banyak kita istighfar ya akhi. Ya. Adapun waktu yang sangat ditekankan untuk istighfar, yaitu yang pertama di akhir malam, di waktu sahar. Itu yang ngantuk, Pak. Yang pertama di waktu apa, Pak? Nggak tahu kan, Pak? Nah, rugi tuh, nggak nyatet. Baru jam 8 udah ngantuk, Pak. Emang sih kalau daerah sejuk dingin gini, kalau pagi-pagi asik gitu. Apalagi suara anak merdu gini, Pak. Iya. Yang pertama, waktu istighfar yang bagus adalah kapan? Di akhir malam, yang disebut dengan sahar, berdasarkan surat dalam surat Adz-Dzariyat. Allah Ta'ala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin."
kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam surga dan air mata dan mata air, maaf. Di dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kenikmatan. Dahulu, kata Allah, di dunia mereka termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Apa perbuatan ihsan mereka? Dahulu mereka sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka beristighfar. Lihat, Allah mengatakan, dan di akhir malam mereka apa? Beristighfar. Ini menunjukkan ya, akhir malam yang disebut dengan sahar itu Pak ya, waktu yang sangat bagus sekali untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di waktu pagi setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Di mana saya sudah sebutkan tadi hadisnya ya, Rasulullah SAW mengatakan, aku setiap harinya bertaubat dan beristighfar 100 kali. Maka dari itu dianjurkan kita setiap pagi untuk mengucapkan apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa? 100 kali. Ini waktu yang sangat dianjurkan untuk kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua, yang ketiga, waktu yang sangat banyak yang dianjurkan kita untuk istighfar kapan? Ketika selesai dari majelis apa? Majelis taklim, majelis apa lagi? Majelis ngobrol. Kalau kita habis ngobrol nih sama teman-teman ya, kumpul-kumpul, ngobrol ngalor ngidul. Setelah itu kita mau berpisah, ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika. Terus subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini disebut dengan doa apa? Kafarat majelis. Bahkan dalam majelis taklim pun Rasulullah SAW memperbanyak istighfar. Dalam satu riwayat yang sahih ya, disebutkan bahwa ada seorang sahabat mengatakan, aku menghitung dalam majelisnya Rasulullah SAW, dalam satu majelis itu Rasulullah mengucapkan istighfar lebih dari 100 kali dalam majelis. Dan yang paling ditekankan setelah majelis, Pak. Kita terkadang ngobrol ngalor ngidul sana sini, selesai pulang begitu saja tanpa ada zikir kepada Allah, tanpa istighfar kepada Allah. Padahal kata Rasulullah dalam riwayat Tabrani apa? Iya. Ma jalasa qaumun majlisan la yadhkuruna Allah ta'ala wa la yusalluna 'alan nabi illa qamu 'ala mithli jifati himar. Tidaklah suatu kaum duduk di satu majelis dan mereka di situ tidak berzikir kepada Allah, tidak pula bersalawat untuk Rasulullah, kecuali mereka bangun dari majelis tersebut seperti bangkai keledai. Dan satu riwayat, illa kanat alaihim tirah, kecuali itu akan menjadi kekurangan buat mereka pada hari kiamat. Insya'a adzabah wa insya'a ghafaralah. Niscaya jika Allah kehendaki Allah azab dia, dan jika Allah kehendaki Allah ampuni dosanya. Maka betapa butuhnya kita kepada istighfar Pak setelah kita duduk di majelis ta'lim. Berapa banyak ucapan-ucapan kita yang mungkin sia-sia atau bahkan mungkin berisi apa? Dosa. Maka dengan kita mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, Allah gugurkan dosa-dosa kita selama dalam majelis tersebut. Maka itu sangat dianjurkan Pak, banyak-banyak istighfar dalam majelis kita. Al-Islam a'azakumullah wa iyyakum. Iya. Nah ini amalan yang kelima dan yang keenam yaitu taubat. Taubat adalah kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di mana taubat itu hukumnya fardu ain. Wajib setiap muslim taubat. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman,
Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Dalam surat At-Tahrim itu ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan syarat diterimanya taubat itu 3. Kalau dosa itu berhubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? An-nadam. Apa itu nadam, Pak? Menyesal. Menyesali dosanya. Dan tanda orang menyesal itu kata para ulama, ketika ia mengingat dosanya yang lalu, dia merasa malu. Ketika ia mengingat dosanya yang lalu, hatinya pedih. Aduh, itu dia tandanya apa? Menyesal. Nah, kalau misalnya ada orang malah bangga, oh dulu saya pernah mabuk-mabukan loh. Aduh, ini kok orang begitu bangganya menyebutkan dosa dia di masa lalu. Maka bagaimana akan disebut menyesal orang seperti itu? Orang yang menyesal itu ya akal Islam, ya, di antara tandanya adalah ketika ia mengingat dosanya, ia malu. Ya. Ia merasa risih. Ia tidak ingin disebut oleh orang tentang dosa dirinya. Itu berarti tandanya dia memang betul menyesal, ya, menyesali dosa-dosanya tersebut. Yang kedua yaitu al-iqla' 'anidz dzambi, yaitu meninggalkan dosa. Berusaha dia untuk meninggalkan dosa ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Dan tentunya akhi, sebagaimana tadi malam saya sampaikan, agar kita bisa meninggalkan dosa berarti sebab-sebab yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa ini yang harus kita jauhi, Pak. Kalau ternyata sebab jatuhnya dosa kita karena teman, maka teman ini harus kita waspadai, jaga jarak dengan dia. Kalau akibat daripada dosanya HP, ya HP-nya ya berusaha dijauhi. Kalau ternyata akibat dosanya karena lingkungan, maka kita berusaha untuk mencari lingkungan yang baik, yang tentu tidak menyebabkan kita kemudian jatuh lagi kepada dosa-dosa tersebut. Ya Islam azakumullah wa iyyakum. Akhi, ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat akhi, ya. Ketika kita bertaubat kepada Allah, jangan sekali-kali di hati kita ada perasaan tampaknya Allah tidak ampuni dosa saya. Wajib ketika bertaubat kepada Allah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon. Karena Allah taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Masya Allah. Maka ketika bertaubat kepada Allah, kita sambil berhusnudzon kepada Allah, sambil juga kita merasa takut akan dosa-dosa kita. Dan pada waktu itu kita berusaha untuk terus memelihara taubat kita tersebut, akal Islam azakumullah, dan istiqomah di atas taubat tersebut. Dan memang terkadang ya untuk memelihara taubat ini yang sulit, Pak. Istiqomah di atas taubat ini subhanallah berat sekali. Kenapa? Karena terkadang suatu ketika iman kita sedang turun. Ketika iman turun, ternyata angin maksiat kuat. Wah, sulit sekali di situ, Pak. Ujian yang sangat berat adalah ketika kita dihadapkan kepada maksiat sementara tidak ada orang yang tahu. Mungkin kalau kita di depan orang, kita tinggalkan, bisa. Tapi ketika kita sendirian nih, di depan kita maksiat, gak ada orang yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kita seringkali kalah oleh syahwat kita. Rasa takut kita kepada Allah seringkali kalah oleh ya syahwat kita, ya akhul Islam. Makanya akhi, ya, yang kita khawatirkan itu seperti itu, Pak. Ketika kita sendirian dengan maksiat, ternyata kita menjadi orang yang paling tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ingat sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud, ya.
tentang ada orang kata Rasulullah yang ya di hari kiamat datang membawa pahala-pahala sebesar gunung Tuhamah kata Rasulullah. Tiba-tiba Allah hancur leburkan pahalanya itu. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa dia wahai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Ya, mereka itu suatu kaum yang ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, yang mengambil dari waktu malam sebagaimana kalian ambil. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka itu adalah suatu kaum yang apabila bersendirian dengan keharaman-keharaman Allah, mereka berani untuk melanggarnya. Di saat sendirian, ia tidak punya rasa takut kepada Allah. Ia takut kepada manusia, takut di saat dilihat manusia saja. Tapi ketika ia bersendirian, ia tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhwat Islam azakumullah, ya, kita berusaha untuk taubat kepada Allah, taubat dan taubat. Ya, dahulukan husnudzon kita kepada Allah. Dan yakinlah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi terkadang ya akhi, ya, ada orang yang punya keyakinan Allah Maha Pengampun itu bukan malah taubat, Pak. Malah semakin angot di dalam apa? Dosanya. Gampang, Allah kan Maha Pengampun. Ya, akhirnya terus berbuat dosa. Ketika ditegur apa? Ya, nanti insyaallah saya taubat. Toh Allah Maha Pemberi taubat kok. Kata Ibnu Qayyim, ini orang magrur. Ini orang tertipu, Masya Allah. Ya. Orang yang mempunyai keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ia minta ampun kepada Allah. Orang yang mempunyai keyakinan bahwa Allah Tawwab, yang Maha memberi taubat, konsekuensinya apa? Dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian amalan yang ketujuh yaitu takwa. Amalan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu takwa. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 63, "Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun." Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Rabbmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu, agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa sih Pak takwa itu, Pak? Banyak kita sering mendengar orang kata-kata, ayo kita tingkatkan takwa kita. Takwa. Apa sebetulnya takwa itu, Pak? Ya. Takwa dari kata waqa yaqi. Ya. Kemudian akhwal Islam azakumullah, di mana waqa yaqi itu artinya melindungi diri kita dari sesuatu. Berarti takwa itu artinya apa? Kita berusaha melindungi diri kita dari api neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Takwa di dalam Al-Qur'an seringkali disebutkan dan disebutkan pula keutamaan-keutamaannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi. Akan tetapi sayang mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah pun memberikan kepada mereka siksa disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Lihat akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Suatu penduduk negeri yang bertakwa itu menyebabkan negeri mereka diberikan apa? Dibukakan oleh Allah pintu-pintu keberkahan dari langit dan di bumi. Masya Allah. Iya. Maka ketika penduduk negeri itu tidak bertakwa kepada Allah,
Sebaliknya ya akhi, Allah akan cabut ya keberkahan itu dari mereka. Kita di negeri kita, Masya Allah, sebetulnya negeri Indonesia itu Pak, Masya Allah ya, yang namanya kekayaan bumi itu luar biasa Pak. Tapi kok aneh ya, kenapa kok nggak berkah negeri kita ini? Jawabannya cuma satu, karena penduduknya tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kesyirikan merajalela, demikian pula ya kebid'ahan, demikian pula Masya Allah luar biasa, belum lagi korupsi dan yang lainnya. Allah musta'an walitiklan. Maka kalau memang negeri kita ingin diberkahi oleh Allah, tentu ya akal Islam, kewajiban kita sebagai penduduknya adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka tidak akan membahayakan kalian kaiduhum syai'an, ya, makar dan tipu daya mereka sedikit pun juga. Lihat Pak, Allah mengatakan ya bahwa makar dan tipu daya orang-orang kafir itu tidak akan bermudarat, tidak akan berbahaya. Kapan? Selama kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita beriman dan bertakwa, bersabar, maka sehebat apapun tipu daya orang-orang kafirin itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Wa in kana makrum litazula minhul jibal. Walaupun makar mereka bisa menghancurkan gunung sekalipun, kalau kita hadapi dengan sabar dan takwa, itu tidak akan membahayakan diri kita sama sekali. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Takwa ya membuka pintu-pintu rezeki. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar untuk dia. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita bertakwa Pak, yakinlah Pak, pintu-pintu rezeki itu pasti akan terbuka Pak. Banyak orang terkadang Pak, ketika dihadapkan pada kenyataan dia bekerja di suatu tempat yang tidak halal gitu kan Pak ya, dia merasa bingung. Wah, kalau saya keluar dari kerjaan ini nanti saya ya rezeki saya gimana? Ya. Akhirnya dia ketakutan tuh Pak. Padahal kalau dia mau bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan kepada dia yang lebih baik dari itu. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Karena ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada dia jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Maka jangan takut ketika kita berusaha bertakwa kepada Allah menjauhi riba, berusaha bertakwa kepada Allah menjauhi pekerjaan yang tidak halal. Insya Allah Pak, ketakwaan itu akan membuka pintu-pintu rezeki untuk kita. Insya Allah Pak, Allah akan bela kita, tolong kita. Iya. Ya wallah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhi azakumullah wa iyyakum, takwa ya juga menjadikan urusan atau perkara seseorang itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya itu mudah. Masya Allah ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya mudah. Maka jangan kita menganggap ketika kita bertakwa kepada Allah kita akan ditimpa kesulitan. Ya, tidak. Justru dengan takwa kepada Allah segala urusan insya Allah mudah. Asal kita istiqomah di atas ketakwaan. Walaupun terkadang ya di awal-awal kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin kita diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian. Tapi setelah kesulitan itu akan mendatangkan apa Pak? Kemudahan. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al
usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Masya Allah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang ke-8, di antara amalan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sabar. Sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah dan ujian serta cobaan. Ingat bahwa yang namanya kehidupan seorang mukmin tidak mungkin lepas dari ujian. Siapapun dia yang mengaku dirinya beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah janji Allah, Pak. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sungguh kata Allah, kami akan uji mereka dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan jiwa, harta dan buah-buahan, dan bergembiralah orang-orang yang bersabar. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Lalu Allah berfirman apa? Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu mendapatkan salawat, yaitu pujian dari Rabb mereka dan rahmat, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah akal Islam. Siapa seorang mukmin yang tidak akan diuji oleh Allah? Pasti diuji. Namun ujian sudah kita sebutkan terkadang dengan kesenangan dan terkadang dengan kesusahan. Kalau kita kan lebih senang diuji dengan kesenangan, Pak ya. Kita lebih senang diuji dengan kekayaan, Pak. Iya. Padahal Pak, ujian dengan kesenangan dan kekayaan ini terkadang kita ini berat hisabnya loh, Pak. Ya nggak, Pak? Semua kesenangan yang kita dapatkan ini hisabnya gimana gitu loh. Ya, sendal yang kita beli, baju yang kita beli, perabotan rumah tangga yang kita beli, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut yang kita beli, yang Allah berikan kepada kita, yang akal Islam azakumullah wa iyyakum. Ujian, Pak. Iya. Bapak diluaskan rezekinya, bisa beli mobil, bisa beli ini dan yang lainnya. Ujiannya terkadang lebih berat, Pak, bagi orang kaya itu. Kenapa? Ujiannya bagaimana supaya ia tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Ujiannya supaya bagaimana harta itu tidak membelit hatinya. Sebab kalau harta sudah membelit hati, susah, Pak. Ya. Banyak orang-orang kaya, akhi, a'azakumullah wa iyyakum, tidak sabar dengan ujian kekayaannya. Akhirnya apa? Ia sombong. Banyak orang-orang kaya yang diberikan oleh Allah ujian kekayaan, dia tidak sadar kalau kekayaan itu ujian bagi dia. Akhirnya dia ujub, merasa bangga diri. Kalau dia ngelihat orang miskin, diremehkannya orang miskin. Iya. Akhirnya ya akhi, kesombongan menguasai hatinya itu seperti halnya si Korun tuh, Pak. Iya. Padahal itu ujian, Masya Allah. Akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah untuk kalian, dengan kesenangan dan dengan kesusahan. Orang susah diuji, orang senang diuji. Itu ujian ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum dalam kehidupan manusia. Maka kewajiban kita, Pak, bersabar dan bersabar. Tapi memang untuk sabar tidak mudah. Seringkali kesabaran itu patah di jalan. Iya. Ketika Allah berikan kepada kita sedikit ujian, di saat kita diberikan kesenangan, iman kita manteng ya, Pak, kuat, Pak. Dikasih ujian dikit langsung suudzon sama Allah. Ada orang seperti itu, Pak. Iya.
Ketika imannya kuat, Masya Allah, ketika nikmatnya banyak, ya takwanya Masya Allah. Tapi ketika diberikan oleh Allah sedikit usahanya agak mulai kolab dan yang lain, mulai suudzon kepada Allah muncul loh, Pak. Mulai, subhanallah, akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Sebaliknya, ada orang kalau diberikan kesenangan malah lupa diri. Makanya manusia itu macam-macam ya. Ada yang diberikan kesenangan malah lupa kepada Allah. Ada yang diberikan kesusahan malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, Pak, dalam keadaan apapun jangan sampai berubah. Yang kita khawatirkan itu yang disebutkan oleh Allah, bahwa di antara manusia ada yang beriman kepada Allah ala harf, di tepi jurang. Ya, maksudnya apa? Apabila ia ditimpa kenikmatan, itma'an nabi, ia merasa tenang dengan imannya. Kalau ia ditimpa ujian, inqalaba ala wajhihi, ia pun apa? Guncang imannya. Berarti iman orang ini masih di tepi jurang. Ya. A'udzubillah, sallallahu salamata wal afiyah. Ya qadar Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, azakumullah, agar kita bisa bersabar, bagaimana caranya? Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi apa? Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillah, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ini ucapan istirja. Kalau kita perhatikan dan dalami, Pak, Masya Allah, luar biasa. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Pengakuan bahwa saya adalah milik Allah. Jadi kalau saya milik Allah, saya harus ridho dengan semua ketentuan Allah. Iya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Siapa yang mengatakan aku ridho Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi, maka wajibnya masuk surga. Konsekuensi aku ridho Allah sebagai Rabb sama dengan inna lillah. Sesungguhnya aku milik Allah, kami milik Allah. Allah yang memiliki kita, Allah yang mengatur sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi yakinlah bahwasanya yang Allah berikan kepada hamba, insya Allah itu yang terbaik buat dia. Karena Allah ilmunya sangat sempurna, sedangkan ilmu hamba tidak sempurna, ya akhwat Islam. Terkadang kita menganggap menurut pandangan kita itu baik, tapi ternyata tidak, di sisi Allah itu tidak baik, ya akhwat Islam. Maka konsekuensi orang yang mengatakan inna lillah, apa Pak? Dia ridho dengan ketentuan Allah, karena ia tahu bahwa dirinya milik Allah. Ya, berarti dia betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah dan siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Coba Pak, ketika kita tahu bahwa kita akan meninggal, kita akan kembali kepada Allah, apa yang harus kita lakukan menghadapi musibah? Ternyata musibah ini menggugurkan dosa saya. Ternyata musibah ini mengangkat derajat saya, Masya Allah. Maka dengan seperti itu, ini menjadi penghibur hati, Pak. Orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, dia yakin bahwasanya surga segala-galanya, pahala akhirat segala-galanya. Dia ingin diampuni dosanya, dia ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, ditimpa musibah, dia tetap tak bergeming. Justru ia berharap mudah-mudahan dengan musibah ini Allah ampuni dosa-dosa dia, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Makanya di antara ulama salaf terdahulu ya, ada yang gak mau berobat ketika sakit. Ketika ditanya kenapa, kata dia, aku berharap supaya Allah lebih banyak mengampuni dosaku. Kenapa? Ini keimanan kepada kehidupan akhirat ya. Maka ya, ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, apabila kita betul-betul pahami, kita aplikasikan dalam kehidupan kita,
itu akan memberikan kekuatan dahsyat Pak untuk kita bisa bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ya Allah. Ya, dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang mukmin. Makanya kata Rasulullah apa? Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. In asabatu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lah, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Mengagumkan hidup seorang mukmin itu, kata Rasulullah. Sesungguhnya urusannya semuanya baik. Ditimpa kesenangan, ia bersyukur, maka itu kebaikan buat dia. Ditimpa kesulitan, musibah, ia bersabar, maka itu pun kebaikan buat dia. Dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang beriman, yang yakin bahwa Allah Rabb-nya, yang yakin akan adanya kehidupan akhirat. Inilah Pak, ya, kenapa Allah dalam ayat tersebut ketika mengatakan bahwa Allah ingin menguji orang-orang beriman, Allah menyebutkan, mengajarkan kepada kita kalimat istirja, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Karena sebetulnya ucapan ini kalau kita perhatikan itu memang kekuatan dahsyat untuk bisa menimbulkan kesabaran dalam kehidupan ya Islam. Azakumullah. Sampai kapan kita bersabar terus Ustaz? Kan yang namanya sabar ada batasannya. Kata siapa? Iya, kata siapa Pak sabar ada batasannya? Nggak ada Pak, sabar itu nggak ada batasannya Pak. Iya. Ketika Rasulullah mengatakan apa? Ya, bahwa nanti akan muncul pemimpin-pemimpin al-atharah yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, bersabarlah kalian. Sampai kapan ya Rasulullah? Hatta talqauni ala haud, sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Berarti sabarnya sampai meninggal dunia. Berarti sabar tuh nggak ada batasnya Pak. Sabar itu harus terus sampai akhir hayat kita. Selama akhir hayat kita terus diperintahkan sholat tidak Pak? Menaati Allah tidak Pak? Menjauhi larangan Allah tidak Pak? Untuk menaati Allah butuh kesabaran tidak Pak? Iya Allah. Memang subhanallah ya akhwat Islam. Namun tentu kita sebagai seorang mukmin Pak berusaha untuk menempa kesabaran kita terus. Kesabaran itu terus dilatih dan dilatih. Iya. Makanya jangan sampai Pak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan sabar kita itu berkurang. Apa itu contohnya? Kita suka berpoya-poya dan bersenang-senang. Orang yang suka berpoya-poya dan bersenang-senang rata-rata kesabarannya kurang Pak. Makanya kata Rasulullah, laisal mu'min bil mutana'im. Mukmin bukanlah orang yang suka bernikmat-nikmatan, bersenang-senang, berpoya-poya, tidak. Orang yang sering berpoya-poya, bersenang-senang, ia akan menjadikan jiwanya itu apa? Kolokan, Pak. Manja. Kalau dia sudah biasa memanjakan jiwanya, pasti untuk bisa bersabar sulit sekali. Sulit sekali. Maunya yang enak aja. Maunya yang nikmat aja. Dikasih sedikit kesulitan oleh Allah, wah kolokan, wah nggak mau dan yang lain. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Wa inna ma akhsha alaikum an tuftaha lakumud dunya. Justru yang aku khawatirkan kepada kalian dibukakan pintu-pintu kesenangan dunia. Fatanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba mencari dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikukum kama ahlakatkum, ya ahlakathum, maka dunia akan membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Iya. Ikhwata Islam, a'azakumullah. Kesabaran ya akhwat Islam azakumullah harus terus dipupuk oleh kita. Terutama kesabaran dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ini yang sangat penting sekali dalam kehidupan. Iya. Itu amalan yang keberapa? Yang ke-8. Yaitu sabar. Di mana sabar akan mendatangkan apa?
ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi ya, kita ini harus bisa merayu diri, Pak. Kata para ulama, jiwa kita ini seperti apa? Perempuan yang harus dirayu. Ya, sebab kalau kita bisa merayu jiwa untuk bisa bersabar, insya Allah bisa. Ya, ketika kita ditimpa musibah, coba rayu hati kita untuk sabar. Ingat tentang pahala-pahala Allah yang besar. Ketika Bapak sakit, Bapak jangan mikirin sakitnya, Pak. Tapi pikirkan oleh Bapak, sakit saya ini akan menggugurkan dosa. Pikirkan oleh Bapak, sakit ini akan mengangkat derajat saya. Kalau itu yang kita pikirkan, insya Allah kita bisa sabar, Bapak. Tapi kalau kita pikirannya begini ketika kita sakit, kok Allah kasih aku sakit kayak gini ya. Padahal kan saya sudah berbuat taat. Padahal kan saya sudah menjauhi maksiat. Saya kan sudah melakukan berbagai macam perintah Allah dan larangannya. Kenapa kok Allah masih kasih saya sakit? Saya yakin kalau orang seperti ini gak bakal bisa sabar, Pak. Abadan. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Orang yang lebih selalu memikirkan tentang hak dirinya dan tidak memikirkan hak Rabbnya, dia akan terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akhi, rayu diri kita. Ketika kita mau sholat tahajud, butuh kesabaran tidak, Pak? Wah, itu apalagi mata kita mau melek itu, aduh. Setan yang ngomong gini, alaika lailun tawil, malam masih panjang, gampang. Udah, tidur aja dulu. Kalah juga kan, tidur lagi. Nantilah insya Allah jam 3:30 tidur. 3:30 setan datang lagi, gampang jam 4 ya. Subuhnya kan masih lama. Tapi kalau orang yang bersabar, dia berusaha merayu dulu jiwanya. Hai jiwa, kalau kamu tinggalkan kesenangan tidur ini, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika kita merayu jiwa seperti itu, nah disitulah kesabaran akan muncul, kekuatan akan kuat, Pak. Insya Allah kita akan mau bangkit untuk meninggalkan kenikmatan tidur kita, kasur kita yang empuk, ya. Sehingga kemudian kita pun pergi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Makanya Pak, ya, untuk bisa bersabar juga butuh kepada apa? Ya, disebut dengan mudahatun nafs. Merayu jiwa. Jiwa kita harus dirayu, Pak. Harus dirayu. Ya. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Di antara amalan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ke-9 yaitu jihad dan hijrah di jalan Allah. Halaman 55. Jihad dan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih jihad, Pak? Jihad secara bahasa artinya apa? Bersungguh-sungguh, itu jihad. Dan jihad, kata Pak Ibnu Hajar, demikian kata Syekhul Islam Syekhul Islam yang kedua itu Ibnu Qayyim rahimahullah. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Itu ada 4 martabat. Jihad ada berapa? Ada 4 martabat. Martabat yang pertama, jihadun nafs. Itu jihad melawan jiwa. Jihad melawan apa? Jiwa. Bagaimana caranya, Pak? Jihad melawan jiwa itu bagaimana caranya? Kata Ibnu Hajar, yaitu dengan cara menuntut ilmu, mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Itu jihad melawan jiwa. Iya. Dan ini Pak disebut dengan jihad, dasar jihad. Bahkan Rasulullah ketika menyebutkan tentang hakikat jihad, Rasulullah menyebutkan jihad yang ini. Iya. Dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, Al-mujahid man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad, siapa itu?
yaitu orang yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat mujahid. Orang yang berjihad, yang mujahid itu hakikatnya yaitu menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini dasarnya jihad. Kita tidak akan mampu untuk menjihadi musuh di luar kalau kita tidak bisa menjihadi diri sendiri, Pak. Ya. Ini macam jihad yang pertama. Yang kedua, jihadus syaitan. Jihad melawan setan. Bagaimana caranya, Pak? Dengan bima'rifatit khutuwati syaitan, itu dengan mengenal langkah-langkah apa? Setan. Dengan cara kita mengenal langkah-langkah setan, dengan cara itulah kita akan bisa menghindar dari setan. Setan tuh, Pak, ya, godaannya luar biasa loh, Pak. Iblis itu apa ya? Ahli periklanan nomor wahid di dunia, Pak. Dia bisa mengiklankan narkoba yang berbahaya itu supaya laris gitu, Pak. Iya. Yang namanya narkoba itu kan gak enak, Pak. Yang namanya arak kalau diminum kan pusing, puyeng, muntah-muntah. Tapi kok bisa laris apa ya? Itu kok hebat benar ya cara iklannya iblis ya. Memang betul Pak. Iblis itu menjerumuskan manusia itu sedikit demi sedikit. Makanya Allah mengatakan khutuwat, langkah-langkah. Jadi langkah itu tidak satu. Langkah itu apa? Banyak, sedikit. Dan iblis itu paham psikologi manusia loh, Pak. Paham. Ini orang senangnya apa? Dipelajari sama dia. Wah, ini senangnya sepak bola. Dari pintu sepak bola dia masuk. Dijadikan dia senang apa? Yang namanya sepak bola itu. Ya, sampai-sampai habis waktunya buat nonton sepak bola. Akhirnya dia tinggalkan banyak amalan yang luar biasa. Jam 2 bangun, ngapain? Itu Piala Champion itu. Ya, Inggris lewat Belanda. Ajib. Akhirnya apa? Sholat tahajudnya lewat, Pak. Ya, demi untuk nonton sepak bola. Tertawa iblis. Berhasil dia. Ya. Diambil pintu yang terlemah dari sifat manusia. Laki-laki, pintu paling lemah, Pak, perempuan. Dari pintu perempuan dia masuk. Ya. Pintu kelalaian dia masuk. Pintu kemalasan dia masuk. Pintu cinta harta dan cinta kedudukan dia masuk. Semua pintu-pintu tersebut dimasuki ya akhwat Islam. Syaitan. Maka ini yang harus kita pelajari, Pak. Khutuwati syaitan ini, Pak. Ahli ibadah juga digoda, Pak. Bagaimana supaya meninggalkan amalan-amalan yang lebih utama dengan disibukkan dengan amalan yang kurang utama. Iya. Sibuk tahajud, tapi sholat subuhnya kesiangan mulu. Iya. Sibuk dia dengan amalan sunnah, tapi yang wajibnya kurang diperhatikan. Hati-hati. Ini semua adalah merupakan apa? Talbis iblis ya akhal Islam, azakumullah ya. Ada orang, masya Allah, lagi semangat-semangatnya, ya, memvonis orang dengan tahdzir dan yang lainnya. Dari pintu situ dia masuk, Pak. Akhirnya dengan mengatasnamakan agama dia mentahdzir sana sini sembarangan tanpa melihat kepada kaidah dan dhawabitnya. Bahaya. Iya. Ada orang yang sedang semangat dalam menuntut ilmu, iblis masuk lagi, Pak. Akhirnya apa? Ya, dijadikan ia senang kepada ilmu-ilmu yang aneh dan nyeleneh. Ya. Senangnya cari-cari yang beda sendiri. Ini juga bahaya, Pak. Makanya hati-hati ya. Pada setiap pintu itu iblis selalu ia membuka jalan, Pak. Bahkan terkadang kata para ulama, dibuka oleh iblis pintu kebaikan supaya ia jatuh kepada pintu keburukan. Ada orang ya mau main Facebook, niatnya apa? Mau dakwah. Bagus dibuka tuh. Mau dakwah niatnya bagus di awalnya. Tapi lama-lama kenalan sama akhwat, Pak. Tujuannya apa? Dakwah. Ya udah memberikan nasihat, share, kajian. Lama-lama apa? Akrab.
Syahwatnya sering curhat, sering nanya. Mulai setan membuka sedikit demi sedikit. Ya, akhwatnya minta kopdar dong kali-kali, tuh kan? Ya. Ketemuan. Ya, tadinya sih ngobrolnya Masya Allah tentang agama, Pak. Ngomongin tentang ilmu, lama-lama zina. Dan itu sering terjadi, Pak. Ya. Di Jakarta sendiri banyak ya, ada teman Ustaz, saya punya teman Masya Allah. Akhwat tadinya jilbabnya ngeleber. Ya. Tapi gara-gara Facebook dia mulai berubah, Ustaz. Itu jilbabnya tambah naik gitu. Dan sekarang sudah lepas jilbab sama sekali. Gara-gara apa? Facebook. Dia ketemu dengan teman-teman dulunya yang masa jahiliyah. Allahul musta'an wa alitiklan. Ini langkah-langkah apa? Syaitan. Makanya Masya Allah, langkah setan itu kata Sufyan Ats-Tsauri ya, lebih lembut daripada apa? Daripada sutra. Lembut sekali. Kita terkadang tidak sadar kita sudah terperangkap dalam perangkap syaitan ya akhul Islam azakumullah ya. Maka jihad yang kedua ini jihad melawan syaitan, Pak. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita betul-betul memperhatikan langkah-langkah apa? Syaitan. Karena ia lembut sekali, maka berhati-hatilah. Waspadalah. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Yang ketiga, jihadul fusaq. Jihad melawan orang fasik, apa itu pelaku dosa besar. Bagaimana caranya? Mendakwahi mereka. Ajak mereka kepada kebaikan, ajak mereka kembali kepada Allah, Pak. Demikian pula orang-orang yang terpengaruh pemikiran sesat. Sadarkan mereka, hilangkan syubhatnya. Dakwahi mereka. Dan tentunya apa? Untuk mendakwahi mereka butuh kepada apa? Ilmu, butuh kepada kesabaran. Ya. Dakwahi mereka. Ini orang-orang, Bapak lihat teman Bapak kok jatuh dalam maksiat, Masya Allah. Bagaimana saya berjihad melawan dia ya? Wah, dakwahi dia. Ajak dia kepada kebaikan. Iya. Ingat Pak, kita ini seharusnya ya Pak ya, ketika melihat teman kita yang jatuh kepada kesalahan, yang harus kita dahulukan itu pandangan kasih sayang, kasihan nih orang jatuh kepada maksiat. Saya tidak ingin jatuh kepada maksiat, saya juga tidak ingin dia jatuh kepada maksiat. Jangan sampai Pak ya, ketika kita melihat teman kita jatuh kepada kesalahan, pandangan yang pertama kali kita pandang apa? Vonis. Ya. Sering kali afwan ya, banyak para aktivis ketika melihat jatuhnya kesalahan saudaranya dalam kesalahan, yang mereka gunakan langsung vonis. Ya, vonis, captuhkan si fulan, sesatukan si fulan. Wah, sudah tahdzir habis-habisan. Apa seperti itu Ahlussunnah? La wallah. Ahlussunnah berpikir justru ya, seorang yang mempunyai ilmu dan kasih sayang di hatinya, ketika melihat saudaranya jatuh kepada maksiat, yang dia pikirkan bagaimana dia selamat dari maksiat tersebut. Bagaimana saya bisa menyelamatkan dia dari kubangan-kubangan maksiat tersebut. Itu yang dia harus lakukan ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, ya, berjihad melawan orang fasik dengan cara apa? Dakwahi. Di bulan Ramadan kemarin Pak, ya, salah satu televisi swasta namanya Indosiar, mereka ada program ya, mendakwahi para pelacur di tempat-tempat pelacuran. Mereka sudah mencari dai, nggak ada yang mau. Makanya mereka menghubungi salah satu ikhwan kita di BlackBerry, grup BlackBerry Al Ilmu ya. Kemudian mereka bersedia, oke lah. Kemudian kita datangi salah satu komplek pelacuran di Dan Mogot, Pak. Dan kita tawarkan kepada mereka, teman-teman itu menawarkan kepada mereka untuk buka bersama sekaligus ada ceramahnya. Ya udah, orang pelacur itu silakan aja. Akhirnya ustadznya juga Masya Allah ya, dia mengetuk hati mereka. Rupanya apa yang terjadi Pak? Setelah selesai kajian, mereka menangis. Mereka bilang apa? Justru ini yang sedang kami cari, ini yang kami butuhkan katanya.
Selama kami hidup, kami di sini, kami mendengar kata insya Allah aja nggak pernah. Rupanya dengan didatangi mereka ke tempat mereka itu, tiba di tempat pelacuran bahkan, Pak. Iya. Kita pertemuan pertama, Masya Allah, kesannya luar biasa. Pertemuan kedua tambah banyak. Pertemuan ketiga mereka sebagai ketagihan. Iya, tapi qadarullah karena kepala industri ini orang Kristen, ketakutan. Waduh, ya, ini malah gimana? Sementara itu dan Mogot itu memang tempat kristenisasi yang kuat di sana. Ya, akhirnya di stop. Tapi alhamdulillah mereka yang sudah merasakan itu mencari-cari lagi dan mereka minta dibuka. Alhamdulillah masih kajian jalan, Pak. Ternyata masih ada, Pak, orang-orang yang suka berbuat maksiat itu ternyata masih punya fitrah. Mereka yang hidup mereka berlumur dengan maksiat berupa apa? Pelacuran, zina. Ternyata ketika kita ketuk hatinya, diingatkan tentang hakikat kehidupan, tentang kehidupan ya dunia, terketuk. Ya, dia pun kemudian sadar, dia pun mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah inilah ya akhi, kita sebagai seorang muslim ketika melihat orang yang berbuat maksiat, jangan dulu dengan pandangan yang tajam, melotot kepada dia, jangan dulu, Pak. Tapi pandanglah dengan pandangan kasih sayang. Kasihan orang ini. Mungkin dia tidak tahu. Mungkin orang ini tidak paham. Mungkin orang ini masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini jiwa untuk berjihad melawan orang fasik dengan cara mendakwahi mereka ini harus ada pada diri-diri kita, Pak. Kita ini jangan sampai ya, setelah kita ngaji karena merasa kita sudah dapat hidayah, udah cuekin orang lain. Gak bagus, Pak, seperti itu. Kita sudah dapat hidayah, alhamdulillah. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana saudara saya dapat hidayah. Kata Rasulullah, yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Ya, kalau kita suka dapat hidayah, kita juga harus suka saudara kita dapat hidayah. Kalau kita tidak suka mendapatkan kesesatan, kita pun jangan sampai suka saudara kita mendapatkan apa? Kesesatan. Caranya bagaimana? Selamatkan dia. Inilah jihad melawan orang fasik. Ya, fasik di sini masuk padanya siapa? Mereka yang jatuh kepada apa? Maksiat, dosa-dosa besar. Fasik di sini masuk dalamnya siapa? Yang jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, kebid'ahan-kebid'ahan dan yang lainnya. Ya. Nah, ini Pak yang harus kita lakukan. Yang ketiga, yang keempat, jihadul kuffar. Jihad melawan orang kafir. Walaupun tentunya orang kafir pun juga bermacam-macam, Pak, ya. Orang kafir itu ada kafir yang memerangi umat Islam. Ini disebut dengan kafir apa? Kafir harbi. Ini kaum orang-orang kafirin yang memerangi umat Islam dan mengusir umat Islam dari negeri-negeri mereka. Maka yang seperti ini ya kita lawan. Ya. Ada lagi orang kafir yang tidak memerangi umat Islam. Ini ada beberapa macam. Ada kafir dhimmi. Itu orang kafir yang tinggal di negeri Islam dalam tanggungan kaum muslimin dan bayar jizyah. Ini harus dipelihara darahnya. Ada lagi orang kafir apa? Musta'man, yang diamankan oleh negeri Islam atau seorang mukmin. Ini pun juga harus diamankan. Ada lagi kafir mu'ahad. Siapa? Kafir yang sedang mengadakan perdamaian dengan negeri Islam. Ini pun juga harus kita hormati. Kata Rasulullah, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang mu'ahad, itu yang sedang mengadakan perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin, maka ia tidak akan mencium bau surga, ya akhal Islam, azakumullah. Maka dari itu orang-orang kafir yang seperti ini kita dakwahi, Pak. Kenalkan mereka kepada Islam. Apa itu Islam? Ya. Perlihatkan Islam itu indah kepada mereka. Di Indonesia ini justru kebalik, malah orang Islam yang dikristenisasikan. Maka kita sekarang tugas kita bagaimana mengislamkan orang yang sudah murtad tadi. Dan bahkan mengajak orang-orang yang non-muslim tersebut untuk kembali kepada Islam, untuk masuk ke dalam Islam. Itu yang kita pikirkan, Pak.
ya, mengokohkan Islamnya orang Muslim, mengajak kembali orang yang telah murtad dari Islam, dan mengajak mereka yang non-Muslim supaya apa? Ya, masuk ke dalam Islam. Coba kita pikirkan bagaimana caranya agar mereka tertarik kepada Islam, mereka mau masuk Islam, ikhwata Islam. Ini termasuk jihad ya akhwat Islam, azakumullah ya. Nah, inilah martabat apa? Jihad. Dari jihad itu enggak ya berkesan perang terus, Pak. Ya, antum menuntut ilmu juga termasuk jihad kok. Kata Abu Darda, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad, maka tuduh akalnya. Jangan-jangan itu orang enggak waras itu. Ya. Menuntut ilmu jihad, Pak. Kata Mu'adz bin Jabal, mubahasatul ilmi jihadun. Ya. Membahas ilmu itu termasuk apa? Jihad ini, Masya Allah. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi jihad dan hijrah di jalan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pak, hijrah itu apa sih, Pak? Hah? Hijrah itu berpindah. Ya. Dan hijrah itu ada dua macam, Pak. Hijrah tempat dan hijrah keadaan. Hijrah tempat itu artinya apalah? Berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, atau berhijrah dari tempat yang kita tidak bisa merdeka beribadah kepada Allah, tidak bebas kita beribadah kepada Allah, ke tempat yang di situ kita bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhijrah dari tempat yang di situ banyak maksiat yang bisa merusak agama kita ke tempat yang di situ lebih minim maksiatnya, dan insya Allah kita tidak terfitnah. Itu penting juga, Pak, ya. Makanya kalau Bapak nyari tempat tinggal, Pak, usahakan yang di situ ada alim ulamanya, Pak. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengkaji Islam, mendalami Islam. Ya. Kemudian yang akhal Islam yang kedua, jihad keadaan. Yaitu hijrah yang bersifat keadaan, yang tadinya pemabuk, yang tadinya preman, yang tadinya suka berbuat maksiat, dia pun hijrah menjadi orang yang bertaubat, menjadi orang yang suka beramal saleh, menjauhi kemaksiatan. Hijrah juga, Pak. Dan ini hakikat jihad, hakikat hijrah. Kata Rasulullah apa? Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu hakikatnya siapa? Yaitu yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah hakikat orang yang berhijrah. Ya. Kalau ada orang hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, tapi di negeri Islam tetap aja berbuat maksiat, tetap saja melacur, tetap saja berzina. Lah, apa manfaatnya hijrah kalau begitu? Toh tujuan hijrah itu adalah apa? Memperbaiki diri sendiri supaya kita selamat dari fitnah, supaya agama kita bisa kita jaga, Pak. Itu tujuan daripada hijrah. Ya. Allahu a'lam. Baik, kita briefing dulu, kita break dulu ya, makan atau minum atau istirahat, tapi jangan lama-lama, Pak. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, dan kita lanjutkan insyaallah setelah break.